Baik, selamat datang di channel Insan Teknika, Semarak Memberi Makna. Pada kali ini kita akan mengulas salah satu aplikasi iPusnas ya, merupakan sebuah platform untuk mengakses sebuah ebook secara gratis. Kita cari iPusnas. Nah, ini aplikasinya. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Sebagaimana kita tahu juga bahwasanya banyak aplikasi semisal iPusnas yang per daerah, misal ada iJogja, ada iJateng dan yang sebagainya. Untuk kali ini kita coba yang iPusnas dulu aja. Ini kebetulan saya sudah menginstal, jadi saya langsung membuka aplikasinya saja tanpa mengambil terlebih dahulu. Oke, nah ini aplikasinya. Lanjutkan. Nah, kita memang sudah masuk ke kategori buku, tapi ini kalau misalkan kita masih belum login, kita nanti belum bisa meminjam dan membaca buku. Kita gunakan email, menggunakan loginnya. Kalau saya masukkan email dan password. Nah, ini kita sudah login. Di sini ada cirinya, nama saya, kemudian tingkatan nantinya sebagai akun memang ada 3, ada newbie, ada pawam, dan socializer ya, karena setiap nanti untuk sampai socializer itu nanti akan ada semacam kriterianya. Kebetulan sekarang saya masih newbie, masih yang pemula. Oke. Kemudian ini profil pengguna, catatan terakhir. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan sebuah catatan, judulnya maksimal 100 huruf ya. Kemudian kalau deskripsinya, kalau sejauh ini kalau di sini tidak ada tulisan batasan hurufnya, tapi nggak tahu kalau misalkan batasan hurufnya itu berapa, belum sampai tahu ya. Oke. Kemudian ya, ini kategori pustakanya. Biasanya nanti kalau misalkan yang menginvestasikan buku, biasanya nanti bisa muncul di sini ya. Kemudian nah, ini adalah semacam berandanya, jadi di sini kita bisa mengetahui orang yang masuk ke iPustaka ini, orang yang menambahkan buku atau meminjam buku, dan kita bisa mengomentari atau klik tombol suka gitu. Nah, kalau misalkan kita mengklik tombol suka atau komentar, nanti akan ada ini di sini nih, di aktivitas gitu. Kemudian di sampingnya ini ada kotak masuk. Nah, juga sebelum nanti kita pinjam buku, kalau misalkan kita klik sebuah akunnya ya, nah kita bisa mengetahui bahwasannya riwayat peminjaman buku seorang itu apa aja gitu. Ini ada 22 buku yang sudah dipinjam gitu. Sedang mengantri apa, kalau misalkan ternyata ada buku yang pengen dipinjam tapi masih dipinjam sama yang lain, sehingga kemudian stoknya habis. Oke, kita langsung saja, misalkan kita cari metode penelitian. Nah, misalkan kita pengen minjam buku ini nih, tinggal kita nah kebetulan ini bukunya antrian ya. Jadi kalau misalkan kita tetap pengen ya, tapi kemudian dalam kondisi masih antrian, ya enggak apa-apa, kita tinggal pilih aja antrian. Nanti kalaupun buku telah habis dipinjam, apakah Anda akan mau antrian? Tutup. Nah, jika pun nanti antriannya itu dalam artian buku yang dipinjam itu sudah dikembalikan oleh yang minjam, nanti kan berarti kondisi bukunya itu ada di pustaka elektronik. Nah, maka nanti kan ada informasi di sini. Misalkan ini contoh yang pernah saya pinjam, tapi antriannya sebelumnya, celana kumpulan puisi telah tersedia gitu. Tapi kemudian kita juga harus buru-buru mengecek lagi, karena bisa jadi ambil langsung antrian karena sistemnya siapa cepat gitu ya.
Nah kemudian misalkan apa ya, yang ada di sini aja, misalkan Sujiwo Tejo, kita mau pinjam bukunya, pinjam, tersedia 5 buku, berarti kita masih bisa meminjamnya, yakin ya. Nah, tinggal menunggu proses tutup ya. Ini udah ada belum ya? Ternyata sudah ada. Nah ini yang kemarin saya pinjam buku bukis itu, kemudian yang ini Sujiwo Tejo Serat Tripatama. Nah kemudian ketika kita misalkan dalam hari ini meminjam sebuah buku, maka nanti tidak bisa dikembalikan ya, tuh, karena harus menunggu 1x24 jam gitu. Nah karena ini saya yang bukis itu kemarin sudah saya baca, maka kita bisa mengembalikannya, kembalikan, setuju. Nah kemudian maksimal dari peminjaman buku itu nanti per akun itu 3 ya, 3 buku gitu. Nanti kalau misalkan kita pengen banyak ya, alternatifnya kita cari itu aja, aplikasi misalkan Ijateng atau yang lainnya, karena itu sama. Tapi perlu kita tahu bahwasanya buku-buku yang ada di e-Pusnas tentu tidak kebanyakan, kalau misalkan yang bestseller itu tidak yang terbitan misalkan sekarang 2020, itu jarang sekali ada buku yang kemudian yang bestseller atau misalkan penerbitnya itu yang dikenal luas, itu jarang cepat masuk ke sini, karena biasanya ini yang buku lama ya. Tapi kan kalau untuk manfaatnya tentu tetap terasa baru gitu ya. Oke, mungkin itu ya dari ulasan aplikasi e-pustaka ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.